Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya teman-teman, Said Al-Jabal. Kali ini pertemuan yang kedua teman-teman. Pertemuan kedua akan membahas tentang masih seputar di area kaki, tetapi agak naik sedikit teman-teman. Kalau kemarin pertemuan pertama di area kaki juga, tapi di bagian bawah, yaitu di ankle, cedera ankle untuk kesehatan kaki, untuk kesemutan jari-jari dan lain-lain. Kali ini naik sedikit di area lutut, cedera lutut teman-teman, atau lututnya kaku nggak bisa ditekuk, atau cedera karena jatuh atau main volley atau olahraga dan lain-lain. Intinya untuk menangani keluhan di sekitar lutut. Makanya kemarin saya bilang video pertama, kedua dan selanjutnya atau seterusnya itu akan selalu berkaitan teman-teman. Makanya saya bilang tolong dihafalkan, tolong diingat-ingat. Jadi antara video pertama yang kemarin dengan video kedua ini dan video ketiga selanjutnya dan selanjutnya insya Allah saling keterkaitan, saling berhubungan. Makanya selalu diingat-ingat, dipelajari, diputar ulang lagi agar kita paham dan kita hafal. Nah, kali ini teknik untuk keluhan seputar di lutut. Nah, ini teman-teman, kali ini saya akan membagikan atau berbagi pengalaman, yaitu menangani cedera di bagian atau di sekitaran lutut teman-teman. Teknik atau pijat ini bisa menangani berbagai macam keluhan di seputar lutut, diantaranya cedera lutut. Yang penting tidak patah teman-teman, entah itu dislokasi atau keselio kalau orang Jawa bilang. Kemudian lutut ini kaku atau tidak bisa ditekuk karena kecapean atau karena kekakuan otot, bisa dilakukan dengan teknik yang akan saya sampaikan nanti. Nah, perlu diingat teman-teman, teknik ini ada beberapa titik, yaitu 1 di otot paha, 2 di otot betis bagian luar, 3 di area lutut, kemudian 4 di area betis bagian dalam. Nah, untuk yang kemarin ada titik di punggung kaki ini, kita tidak memakainya, atau dipakai juga boleh, tetapi kalau saya biasanya kadang dipakai, kadang tidak. Ini enggak terlalu apa istilahnya ya, enggak terlalu mengaruhi atau berperan penting untuk area lutut. Nah, langsung saja teman-teman, untuk pemijatannya kita dari paha dulu. Nah, untuk dari paha teman-teman ada beberapa teknik, ada beberapa orang atau istilahnya terapis atau praktisi menggunakan beberapa metode. Ada yang memakai dari bawah ke atas, ada juga yang dari atas ke bawah. Saya juga kadang-kadang dari bawah ke atas juga pernah, dari atas ke bawah juga pernah. Tetapi yang saya amati teman-teman, kalau dari bawah ke atas itu efeknya setelah dipijat itu merasakan nyeri teman-teman. Ada pembekasan, ada meninggalkan rasa nyeri. Tetapi kalau dari atas ke bawah itu alhamdulillah tidak begitu, bahkan tidak meninggalkan bekas pijatan terasa nyeri itu teman-teman. Tergantung teman-teman. Kalau teman-teman mempunyai, wah saya enaknya dari bawah ke atas, terserah, silahkan. Di sini nggak ada debat teman-teman. Oke, saya praktekkan yang dari atas ke bawah teman-teman ya. Kita kasih lotion atau minyak zaitun seperti biasa. Dari sini
Ini dari otot luar, kemudian dari dalam. Kita menggunakan dua tangan teman-teman. Seperti ini memijatnya, seperti ini sampai ke sini. Jangan sampai ke lutut karena lutut area yang luka atau cedera. Kalau area yang cedera nggak boleh kita pijat. Kalau untuk kaku nanti ada penjelasannya teman-teman. Seperti ini kita lakukan berulang-ulang, biasanya timbul nyeri. Seperti ini, timbul nyeri. Nah, ini dilakukan berulang-ulang sampai otot yang tegang ini. Karena apa teman-teman? Biasanya kalau ada cedera atau ada masalah di lutut, itu otot paha juga terjadi spasme atau kekakuan teman-teman. Makanya kita rilis atau pijat di otot paha seperti ini, dari atas ke bawah. Teman-teman mau dari bawah ke atas silahkan, tetapi saya sampaikan lagi, itu bisa meninggalkan timbul rasa nyeri setelah dipijat. Kalau saya dari atas ke bawah. Kemudian titik yang kedua teman-teman, titik dari betis. Dari betis seperti biasa. Kalau yang video di awal kita relaksasi atau pijat dulu di sini juga boleh. Kemudian kita pijat seperti ini ke atas sampai pangkal sini, kita pijat relaksasi seperti ini. Kita mau menggunakan tangan kanan juga oke, tangan kiri juga oke, senyamannya teman-teman. Kalau pakai tangan kanan seperti ini, kita relaksasi sebentar seperti ini, kemudian kita dorong seperti ini. Kalau yang otot paha kita dari atas ke bawah, kalau yang betis yang dari bagian luar kita dari bawah ke atas seperti ini. Kita lakukan berulang-ulang seperti ini, berulang-ulang. Mau ditambah kombinasi seperti ini juga boleh. Ini juga bagus untuk melengkapi gerakan atau teknik pijatnya. Seperti ini juga boleh. Diulangi lagi dari sini sampai pangkal, kemudian dipijat seperti ini. Nah, untuk area lutut yang ketiga ini teman-teman, yang bagian lutut apabila terjadi cedera, kita nggak usah pegang atau nggak usah pijat di area lutut sini. Tetapi kalau kasusnya berbeda, entah itu karena kecapean saja atau ada pengapuran di lutut. Biasanya kalau pengapuran di lutut itu juga menjadi kaku. Atau asam urat atau kolesterol, entah itu apa namanya. Yang penting nggak ada cedera, kita lakukan pemijatan. Tetapi kalau ada cedera, setelah voli ada cedera, salah tumpuan terjadi cedera, atau setelah main sepak bola ada cedera di lutut, kita nggak usah melakukan pemijatan di area sini. Tetapi kalau selain cedera, kasus-kasus lutut selain cedera, kita lakukan pemijatan di area lutut. Nah, bagaimana cara memijatnya? Nah, kalau saya teman-teman, kita memijatnya hanya menggerakkan tulang lutut ini teman-teman. Nah, kalau orang Jawa itu gandu namanya. Kita menggerakkannya dari bawah ke atas. Seperti ini, dari bawah ke atas, dari atas ke bawah, hanya seperti ini. Tidak boleh dari samping ke samping, nggak boleh. Kita lakukan pergerakan seperti ini, dari bawah ke atas, dari atas ke bawah, seperti ini teman-teman. Ini saya
terlalu memakai tekanan karena ini anak saya orangnya geli, kasihan, sudah meringis-meringis geli teman-teman. Jadi pakai seperti ini. Enggak saya tekan kuat-kuat, hanya memperagakan saja teman-teman seperti ini. Diulang-ulang sampai ada gerakan. Kadang-kadang ada beberapa kasus seperti pengapuran itu susah gerak teman-teman. Kadang tulang lututnya ini enggak gerak, makanya kita perlahan dulu, kita lihat pergerakannya seperti apa sampai mana. Kalau masih sedikit ya kita jangan paksakan dorong kuat, kita perlahan-lahan dulu sampai terjadi pergerakan yang lumayan naik turunnya. Kemudian titik yang terakhir teman-teman, titik yang terakhir itu di bawah lutut ke bawah, seperti di video yang pertama teman-teman. Kita memakai 3 jari boleh atau 2 jari boleh. Kalau saya biasanya memakai 3 jari. Taruh di bawah lutut seperti ini, kemudian kita tarik ke bawah seperti ini. Taruh di bawah lutut, kemudian kita tarik seperti ini. Nah, ini juga dilakukan berulang-ulang teman-teman, seperti ini. Kemudian kalau terlalu nyeri, pertama dilakukan seperti ini, kok nyeri, kita lakukan relaksasi seperti ini dulu. Relaksasi seperti ini. Nah, seperti ini. Untuk merelaksasi kita memakai 5 jari teman-teman, seperti ini. Ini untuk mengurangi nyeri teman-teman. Nah, kemudian kalau sudah dilakukan relaksasi seperti ini berkali-kali, kita baru lakukan teknik seperti ini lagi, dari bawah lutut sampai ke bawah seperti ini, tek sampai sini. Dilakukan berkali-kali. Ketika nyerinya sudah mulai berkurang, kita lakukan relaksasi lagi seperti ini tadi, lakukan lagi relaksasi, kemudian kita lanjutkan lagi pemijatan seperti ini. Bisa sampai berapa menit? Kurang lebih 3 menit atau 5 menit, insya Allah nyeri yang di sini itu semakin berkurang, bahkan sampai hilang. Nah, begitu teman-teman. Terus kita biasanya saya setelah tahap-tahap ini selesai saya lakukan teman-teman, tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4 sudah dilalui semua, sudah dilakukan semua. Biasanya pasien saya suruh saya cek teman-teman. Saya cek bagaimana tadi sebelum dipijat, merasakan nyeri atau ngilu atau kaku ketika dibuat atau pergerakan seperti apa, saya suruh mempraktekkan. Ketika sudah dipraktekkan, kalau sudah ada perubahan, kemudian saya biasanya lakukan lagi pemijatan seperti awal sampai akhir teman-teman. Jadi 2 kali putaran. Nah, untuk tengah-tengah jeda itu hanya untuk mengetahui hasil atau mengetahui perubahan dari si pasien. Kalau sudah ada perubahan, alhamdulillah. Kalau belum ada perubahan, jangan patah semangat, jangan putus asa. Kita lakukan lagi proses dari awal sampai ke proses terakhir, dilakukan lagi. Insya Allah nanti bisa ada perubahan. Saya sering melakukan atau mendapatkan kasus-kasus seperti ini. Alhamdulillah, dengan teknik ini pasien-pasien saya alhamdulillah ada progres atau perubahan yang sangat bagus, yang sangat signifikan teman-teman. Mungkin video kedua ini hanya sampai di sini teman-teman, dan saya ingatkan lagi, video kedua ini teman-teman nantinya akan berhubungan erat dengan video yang ketiga. Video yang ketiga insya Allah
nanti akan menangani dengan keluhan yaitu nyeri pinggang sampai ke kaki, teman-teman. Nyeri pinggang sampai ke kaki, entah itu nyeri banget atau nyeri sedang, entah itu nyerinya sampai kakinya itu kebas atau kaku-kaku. Ya, video pertama, kedua, ketiga nanti saling berhubungan. Makanya teman-teman, saya ingatkan lagi, video pertama, kedua, ketiga mohon diingat-ingat, mohon diulang-ulang agar kita tidak lupa, agar kita semakin hafal titik-titik atau area-area mana yang perlu dilakukan pemijatan atau dirilis atau dilakukan pengendoran otot-ototnya, teman-teman. Kurang lebihnya itu, teman-teman, untuk pertemuan kedua ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.